Di balik setiap langkah kecil yang kita injak, ada tangan-tangan terampil yang bekerja dengan penuh ketelitian. Inilah Sandalukap, UMKM dari kota Tasikmalaya yang terus melangkah maju dalam dunia industri kreatif alas kaki wanita. Dengan fokus utama pada sendal wanita, Lookup terus menghadirkan inovasi yang baru, yang elegan, ringan, dan juga sesuai dengan tren masa kini. Setiap pasang sendal adalah hasil dari ketekunan, kreativitas, dan juga cita rasa hasil produk di UMKM Tasikmalaya. Pabrik sendal Lookup ini berlokasi di Jalan Muhammad Wijaya Braja, Sambungwari, Kecamatan Mangkunegaran, Kota Tasikmalaya. Pabrik sendal Lookup ini dikenal dengan produk sendal wanita yang modis, yang nyaman dan juga berkualitas tinggi. Setiap harinya sekitar 40 orang terlibat dalam proses produksi. Namun jumlah itu dapat berubah hingga 60 orang ketika permintaan sedang meningkat. Dan para pekerja ini bekerja dengan sistem harian dan dorongan yang dimana dapat menciptakan ritme pekerjaan yang fleksibel namun tetap produktif. Berawal dari rumah produksi sederhana di Tasikmalaya, kini Lookup tumbuh menjadi bukti nyata bahwa produk lokal mampu bersaing dan terus melangkah maju. Karena setiap langkah besar berawal dari satu pijakan kecil. Usaha ini dikelola oleh Ibu Nelly sebagai pemilik, dengan didorong oleh saudara Rika sebagai pengurus rumah produksi. Yang menariknya, Lookup ini memiliki dua lokasi penting, yang mana rumah produksi untuk pembuatan sandal dan juga gudang penjualan sebagai pusat distribusi brand. Kisah Lookup ini berawal dari anak keluarga. Dahulu, usaha ini dijalankan oleh sepupu Ibu Nelly, kemudian beliau memberikan amanah tersebut kepada Ibu Nelly untuk menjalankan tanggung jawab dan melanjutkan cita-cita keluarga di bawah merek Lookup. Dalam penelitian yang kami lakukan pada pabrik sandal Lookup, kami menemukan beberapa permasalahan utama yang memengaruhi kinerja perusahaan. Permasalahan pertama adalah pengelolaan sumber daya manusia yang belum tertata, pembagian tugas tidak jelas, pelatihan minim, dan tidak ada sistem penilaian kinerja. Kondisi ini membuat alur kerja sering berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan prosedur yang terstandar. Masalah kedua adalah ketidaksesuaian antara permintaan pasar dengan persediaan. Ketika pesanan meningkat, stok seringkali tidak mencukupi, sehingga perusahaan berkali-kali menerima penalti dari marketplace seperti Shopee. Selain merugikan secara finansial, kondisi ini menurunkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Permasalahan ketiga adalah kurangnya perencanaan strategis. Lookup belum memiliki perencanaan jangka panjang terkait kapasitas produksi, manajemen persediaan, dan pola distribusi. Keputusan yang diambil cenderung reaktif dan tidak berdasarkan data. Di sisi lain, perusahaan juga belum menerapkan pengukuran kinerja formal, belum memiliki evaluasi risiko yang sistematis, dan komunikasi antar divisi belum optimal. Selain itu, pemantauan kinerja dilakukan setelah masalah terjadi, bukan secara rutin untuk mencegah masalah sejak awal. Konsep akuntansi manajemen menyediakan kerangka penting bagi perusahaan seperti Lookup untuk memperbaiki sistemnya. Dalam perencanaan strategis, akuntansi manajemen menekankan perlunya visi jangka panjang, target terukur, dan kesesuaian antara kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Perencanaan strategis menjadi dasar untuk menentukan berapa kapasitas produksi yang perlu dipersiapkan serta bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap perubahan permintaan. Melalui penyusunan anggaran, perusahaan dapat mengestimasi kebutuhan biaya produksi, persediaan, dan distribusi secara lebih tepat.
Anggaran menjadi alat kontrol untuk memastikan setiap aktivitas bergerak sesuai rencana. Dalam pengukuran kinerja, indikator seperti kuantitas output harian, kualitas hasil kerja, tingkat ketepatan waktu, dan kerjasama menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas pekerja maupun unit produksi. Tanpa KPI, perusahaan sulit memantau perkembangan dan menentukan langkah perbaikan. Selanjutnya, pada aspek evaluasi risiko, perusahaan perlu mengidentifikasi potensi kerugian, mulai dari risiko penalti marketplace, keterlambatan pengiriman, hingga kekurangan stok. Implementasi safety stock, reorder point, dan pemantauan pesanan secara real-time dapat menjadi langkah mitigasi yang vital. Selanjutnya, pelaporan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam akuntansi manajemen. Laporan berkala menjadi sarana untuk menilai apakah kinerja perusahaan berada pada jalur yang tepat. Sedangkan dalam pemantauan berkelanjutan, dashboard kinerja dan audit internal akan membantu perusahaan mendeteksi masalah lebih awal sebelum berdampak besar. Selain masalah yang teridentifikasi, kami menemukan hal-hal penting yang menambah wawasan kami. Kami melihat bahwa kebiasaan kerja yang tidak terstandar menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya penerapan pengendalian manajemen. Banyak keputusan penting diambil berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan data. Kami juga menyadari bahwa peningkatan produksi tidak selalu berarti efisiensi. Tanpa perencanaan, persediaan, dan pelatihan, produksi justru menjadi tidak stabil. Temuan lain menunjukkan bahwa penalti dari marketplace bukan semata karena kesalahan teknis, tetapi karena sistem informasi internal yang lemah. Data pemesanan tidak selalu disinkronkan dengan ketersediaan produk, sehingga masalah terus berulang. Kami pun menemukan bahwa komunikasi antar divisi memainkan peran besar dalam efektivitas pengendalian. Meskipun peralatan memadai, tanpa komunikasi yang baik, kesalahan operasional tetap terjadi. Semua ini menguatkan bahwa akuntansi manajemen bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut struktur kerja, perilaku karyawan, dan budaya organisasi. Nah, melalui penelitian ini, kami mendapatkan banyak pembelajaran yang memperkaya pemahaman kami sebagai mahasiswa. Kami menyadari bahwa teori akuntansi manajemen yang dipelajari di kelas benar-benar diterapkan dalam dunia nyata. Sistem pengendalian, perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi risiko terbukti menjadi dasar penting dalam mengelola sebuah perusahaan. Kami belajar bahwa UMKM seperti Lookup sering menghadapi kendala bukan karena kurangnya modal, tetapi karena kurangnya struktur organisasi dan perencanaan yang sistematis. Dengan pendekatan akuntansi manajemen yang tepat, banyak masalah dapat diatasi tanpa perlu biaya besar. Cukup dengan data yang rapi dan proses yang jelas. Pengalaman lapangan juga mengajarkan kami bahwa manajemen bukan hanya aspek teknis, tetapi juga aspek manusia. Motivasi, kebiasaan kerja, koordinasi, dan komunikasi berperan besar dalam menentukan keberhasilan strategi. Kami semakin memahami bahwa akuntansi manajemen adalah alat untuk memimpin perusahaan menjadi lebih efisien dan kompetitif, bukan hanya sekadar laporan angka. Studi kasus ini akhirnya membentuk cara pandang kami bahwa penerapan konsep manajemen modern bukan hanya penting bagi perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan dan dibutuhkan oleh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Pembelajaran ini menjadi bekal berharga bagi kami untuk menghadapi dunia kerja dan berkontribusi dalam pengembangan usaha di masa depan.